Baik, Bang Karni. Pilkada serentak ini tentu saja tidak bisa dipisahkan dari residu politik pemilu yang lalu, terutama pemilu presiden. Residu itu akan terus berjalan dan bersamaan dengan waktu yang tidak lama lagi, ini pilkada tinggal 2 pekan lagi pendaftaran. Lalu kemarin sudah diumumkan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengumumkan kabinetnya pada tanggal 21, lalu juga akan pelantikan dan keesokan atau lusanya akan segera rapat kabinet. Nah, pilkada ini tentu saja ya Oktober, iya. Ya, tentu saja pilkada ini juga terkait dengan kepentingan politik partai, terutama untuk ikut dalam kabinet. Kita ketahui bersama bahwa Koalisi Indonesia Maju itu tentu saja ada 2 gajah yang cukup besar dalam hal ini, Golkar dan Gerindra. Nah, dampak ketika Pilpres saja, ketika Gerindra dan Golkar itu bersaing, maka jalan tengahnya antara lain adalah keputusan yang dianggap konsensus adalah yang diusulkan oleh Jokowi, Presiden Jokowi. Nah, suka tidak suka menurut saya Presiden Jokowi adalah ketua umum partai dalam tanda petik Koalisi Indonesia Maju, sehingga perannya cukup besar. Persoalannya lagi adalah pada saat pilkada serentak ini, itu sebenarnya dalam proses peralihan pergantian kepemimpinan nasional. Dan ketika nanti dilantik, kalau tidak ada halang merintang, presidennya adalah sudah presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, bagaimana dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, seperti judulnya itu tadi, bahwa Anies akan terjegal, posisinya 50-50. Artinya sangat mungkin Anies terjegal. Mengapa terjegal? Kita bisa lihat belum ada itu yang namanya tradisi politik NU yang dalam hal ini dijalani oleh Partai Kebangkitan Bangsa duduk di luar pemerintahan. Tidak biasa itu. Jadi kemungkinan Kim plusnya itu PKB kemungkinan akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Baru Kim plus. Apakah ada plus lagi? Kita lihat bagaimana PKS ternyata mendukung Bobi di Sumatera Utara. Artinya dia sudah menghitung juga kalau berlawanan dengan keinginan Presiden terpilih Prabowo Subianto, kemungkinan tidak akan diikut sertakan di dalam kabinet. Maka sampai saat ini belum ada pendaftaran, PKS pun dalam beberapa pekan ini tidak pernah lagi membahas nama Anies Baswedan. Jadi sangat mungkin PKS juga membatalkan, kecuali PKS bisa atau Anies mau di PKS-kan. Karena Anies ini tidak berpartai, independen. Kecuali Anies mau di PKS-kan, maka kemungkinan ini PKS bisa maju. Tapi dengan gambling, kalau tetap dukung Anies, apakah kemudian akan diberikan kesempatan untuk masuk di dalam kabinet? Ini dalam tanda petik, PKS itu kan juga selama 10 tahun beroposisi, itu bisa dibilang miskin Bang, tanda petik. Biaya untuk membina, merawat konstituennya itu agak berat. 10 tahun di era SBY, dia duduk dalam pemerintahan. Sehingga kemungkinannya adalah PKS juga akan bergabung di Koalisi Indonesia Maju. Nah, tinggal sekarang adalah Nasdem. Apakah Nasdem berani melakukan perlawanan seperti pada saat Pilpres? Sangat mungkin Nasdem juga
akan kemudian mempertimbangkan kembali Anies, tapi itu juga kita lihat trik Nasdem ketika melepas AHY, kemudian mengambil Muhaimin Iskandar, bisa terjadi juga. Artinya posisi aman Anies Sohibul Iman itu bisa jadi tidak aman, dan ketika PKS lengah dalam pengertian bergabung dengan Kim, bisa saja Nasdem tetap akan mendukung Anies dan posisi wakilnya dipegang oleh Nasdem. Nah, bagaimana kemudian dengan PDIP? Saya melihat bahwa Kim Plus itu hanya akan ada di wilayah-wilayah provinsi-provinsi strategis. Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Utara, Jawa Tengah. Jadi tidak semuanya akan dilakukan. Upayanya adalah melihat atau membendung kekuatan-kekuatan PDIP yang cukup kuat di sejumlah wilayah. Memang di Sumatera Utara punya golden ticket PDIP. Tapi di Jawa Tengah PDIP juga bisa. Lalu di Jawa Timur belum. Nah, ini posisi PDIP ini mirip seperti hasil pemilu 1999 ketika menghadapi pemilihan presiden di MPR, di mana PDIP dikeroyok. Muncul poros tengah waktu itu, PDIP kemudian tidak berdaya, dikeroyok. Nah, kemungkinan ini juga bisa terjadi. Tinggal kita menunggu manuver yang akan dilakukan PDIP. Persoalannya, kalau Jakarta misalnya koalisi perubahan gabung semua ke koalisi Indonesia Maju, maka nyaris itu RK yang sudah diusung oleh koalisi Indonesia Maju berpotensi berhadapan dengan kota kosong. Nah, kota kosong ini tentunya menurut saya tidak sehat ya bagi demokrasi, dan ini pertaruhan juga bagi Prabowo yang katanya akan memperjuangkan demokrasi. Apakah kemudian akan melakukan hal itu? Jika seperti saya bilang tadi, Nasdem berani main dua kaki dalam pengertian nggak apa-apa jatahnya dipotong dari 3 menjadi 2 atau 1, tapi boleh maju berkontestasi mendukung Anies misalnya di Jakarta, maka pilihan PDIP tidak ada jalan lain, adalah ikut mendukung Anies. Ikut mendukung Anies. Tapi ini kan masih waktunya masih ada. Saya kira PDIP juga terus melakukan komunikasi politik dengan sejumlah partai, termasuk dengan PKB yang bisa saja dengan Ida Fauziah itu bergabung dengan PDIP untuk melawan RK. Jadi kemungkinannya di Jakarta adalah apakah 2 pasang atau 1 pasang. Kalau 1 pasang otomatis akan berhadapan dengan kota kosong. Nah, kita bisa lihat bagaimana tadi dalam judul itu juga disebutkan Bobi melenggang di Sumatera Utara. Nah, sampai sekarang di luar dugaan PKS yang semula ada kecenderungan mendukung Edi Rahmayadi, ternyata tidak. Jadi PDIP nyari sendirian ini di Sumatera Utara. Kemudian di Jawa Tengah juga begitu. Nah, kalau melihat elektabilitas Jokowi di Jawa Tengah itu, di luar dugaan tinggi sekali, sekitar 85%. Sehingga siapa yang di-endorse oleh Jokowi di Jawa Tengah kemungkinan akan menang. Nah, disinilah kemudian menurut saya Kaisang akan lebih condong dipasang di Jawa Tengah ketimbang di Jakarta. Karena ketika dicoba untuk dimunculkan di Kota Depok, itu tidak ada reaksi positif. Di Kota Bekasi juga begitu, di Jakarta ternyata cuma 1%. Itu elektabilitas kalau posisinya sebagai cagup. Sebagai cawagup tentu akan berbeda. Sama seperti kasus Gibran dulu, ketika dimunculkan sebagai capres, itu tidak laku.
Tapi begitu cawapres, pelan-pelan naik. Jangan-jangan kemudian Kaisang juga akan diplot ke sana. Jadi saya kira keluarga Presiden Jokowi juga akan menjadi perhatian bagaimana misalnya seperti saya kemukakan tadi, persaingan antara dua gajah di koalisi Indonesia Maju justru akan menguntungkan posisi Jokowi. Akhirnya jalan keluarnya seperti itu. Bagaimana Golkar mengalah, menyerahkan RK yang semula lebih realistis untuk menang di Jawa Barat, tiba-tiba kemudian muncul menjadi konsensus bersama mendukung RK di Jakarta. Artinya apa? Saya kira sudah ada operasi-operasi politik untuk mendukung RK agar tidak punya lawan. Nah, komposisi ini tentunya juga akan berpengaruh pada pemilu presiden 5 tahun yang akan datang. Kalau Anies tidak punya perahu, tidak punya panggung politik pada tahun 2024 ini, dia berpotensi menjadi, mohon maaf, gelandangan politik karena dijegal untuk Pilpres 2029. Walau alam, kita ingin lihat juga manuver PDIP ini belum kelihatan sekali siapa yang akan ditonjolkan. Belum ada figur-figur yang sangat kuat yang ditampilkan PDIP di daerah-daerah di mana PDIP kuat. Di Jakarta tidak muncul nama yang sangat kuat selain Ahok. Ahok ada resistensi politik dan itu juga bisa kemudian PDIP akan berpikir kembali. Begitu juga di Jawa Tengah saya kira ada persoalan yang dihitung oleh para pengamat, posisi Komisaris Jenderal Lutfi. Belum ada dalam sejarah era reformasi Kapolda menjabat 4 tahun lebih. Dan ini Lutfi menjabat Kapolda Jawa Tengah 4 tahun lebih. Sangat dekat dengan Presiden Jokowi dan dia sudah dalam tanda petik curi star. Nah, apakah kemudian PDIP tetap akan mengusung Andika Perkasa di sana dalam tempo yang tinggal 2 pekan lagi untuk pendaftaran? Saya kira juga kita tidak tahu, nanti mungkin Bung Adian yang akan menjawab apa strategi politik, apa strategi komunikasi politik yang akan dilakukan PDIP untuk pilkada kali ini. Jangan-jangan seperti Pilpres di MPR tahun 99, PDIP dijadikan common enemy. Tapi saya pikir PDIP harus dibantu, jangan sampai kita akan berhadapan dengan kota kosong. PDIP saya kira sebagai partai yang memperjuangkan ide-ide demokrasi harus berjuang keras untuk menghasilkan kandidat-kandidat untuk melawan kota kosong itu. Saya kira ini pembukaannya, Bang. Baik. Tapi kalau di Jakarta saya kira tidak perlu kota kosong. Karena bukan ada calon Anies maju. Tapi calon independen ada. Dharma Parikut. Jadi bisa nanti Ridwan lawan Dharma. Bisa saja Bang, kita tunggu lagi apakah kemudian cukup untuk pendaftaran nanti di waktu pendaftaran. Apakah tetap maju? Kita dulu juga ingat Ahok ingin maju dari jalur independen kemudian berubah. Karena nggak cukup. Ya. Kalau ini udah cukup dia punya suara untuk maju sebagai calon gubernur. Lah apakah dia serius mau jadi gubernur atau sekedar untuk pemberitaan gitu. Tapi saya kira dia serius. Karena dia juga udah pensiun dari Polri. Jadi kalau itu, tapi yang menarik tadi kan Anies itu yang didukung sebelumnya Gegap Gempita ya. Iya. Ada Nasdem,
PKS, PKB, dan bahkan dari Nasdem bilang tanpa syarat. Jadi Anies gak perlu. Ya, tapi itu diucapkan oleh elit-elit di lingkungan provinsi, Bang. Belum elit nasionalnya. Sehingga sebelum didaftarkan bisa saja berubah. Ya, tiba-tiba sepertinya akan ditinggal. PKS juga akan meninggalkan dari. Dan PKB ya mungkin lebih duluan kalau meninggalkan. Artinya ini kan fenomena yang menarik dari proklamasi yang paling awal itu dari partai politik untuk Anies. Tiba-tiba sekarang kok jadi terombang ambing. Ini bagaimana Pak Slamet Ginting melihat fenomena ini? Apa yang terjadi di balik ini? Ya, residu politik Pilpres itu juga masih sangat lekat terutama bagi Partai Gerindra ya. Penilaian Anies yang memberikan nilai 11 dari 100, saya kira akan menyakitkan sekali bagi Partai Gerindra. Dan ini kemungkinan juga akan ada dalam tanda petik dendam politik untuk kemudian tidak memberikan tempat lagi bagi Anies. Gerindra kan sudah juga mengemukakan bahwa Anies itu pada saat maju dalam Pilgub Jakarta 2017 itu diberikan dukungan penuh oleh Gerindra. Karena itu kita lihat hasil Pilpres kemarin, Anies adalah lawan kedua terberat dalam pengertian urutan kedua. Maka potensi Anies untuk maju lagi di 2029 inilah yang menjadi catatan bagi Koalisi Indonesia Maju. Selain Koalisi Indonesia Maju juga semua partai saya kira tidak ingin PDIP menang 4 kali. Jadi ini juga menjadi catatan bagi partai politik bagaimana pertarungan politik itu bukan hanya pertarungan kandidat gubernur atau wakil gubernur tapi juga pertarungan di antara partai politik itu sendiri. Kita lihat misalnya Bang, di Banten saja itu kan dibebaskan, Golkar misalnya dibebaskan tidak maju bersama Koalisi Indonesia Maju. Jadi di daerah-daerah tertentu saja Kim plus itu akan terjadi untuk membendung PDIP. Nah ini juga begitu, soal posisi Anies yang kemudian antara akan diusung atau tidak itu juga sangat tergantung dari komunikasi politik yang akan dilakukan, yang sedang dilakukan oleh elit-elit partai. Saya kira sudah ada pertemuan-pertemuan Kim dengan Koalisi Perubahan untuk mencari jalan tengah dalam pilkada ini. Antara lain ya seperti itu. Kalau Anda terus mengusung Anies, maka Anda tidak akan dapat tempat di kabinet. Nah, beberapa kali kita juga lihat Bang bahwa Anies menginginkan pertemuan dengan Prabowo. Tapi sampai saat ini belum ada lampu hijau pertemuan Anies dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jadi saya kira Gerindra yang luka hatinya itu sampai sekarang belum terobati menurut saya begitu. Dan itu dampaknya luar biasa terhadap Anies. Baik, tapi bagaimana pula Pak Slamet Ginting melihat Golkar ya. Golkar itu punya kans kuat ya di Jawa Barat dengan Ridwan Kamil. Artinya kalau Ridwan di sana hampir dipastikan dia yang akan terpilih. Ya. Walaupun ada Deddy Mulyadi dari Gerindra. Lah kalau memang ada dualisme antara dua raksasa di Kim, seharusnya Golkar tidak mengalahkan kepada Gerindra untuk mencalonkan Ridwan Kamil di Jakarta. Itu kan berarti mengalah ke Gerindra. Ini faktor apa menyebabkan Golkar mau mengalah kepada Gerindra? Faktor Prabowo efek Bang. Jadi, Prabowo efek atau Jokowi efek? Prabowo efek. Prabowo efek sudah mulai berjalan karena Prabowo yang nanti akan segera memerintah.
Saya kira komposisinya adalah kalau Golkar di DKI Jakarta, di Jakarta, maka kemudian Gerindra yang kemungkinan akan menjadi wakilnya. Karena itu saya bilang tadi kemungkinan Kaisang adanya di Jawa Tengah. Begitu juga kalau kemudian Gerindra memimpin atau diplot untuk jadi gubernur di Jawa Barat, maka Golkar yang akan diberikan tempat sebagai wakilnya. Yang menarik adalah Nasdem, ini kan ada tanda-tanda perlawanan, sudah mengusung Ilham Habibie. Nah, jadi ada kemungkinan Nasdem juga melakukan hal yang sama di Jakarta, memberikan perlawanan. Nah, tinggal kemudian apakah ada titik temu misalnya antara Nasdem dengan PKS, karena PKS juga cukup kuat di Jawa Barat. Bisa saja di Jawa Barat akan ada pertemuan antara Nasdem dengan PKS. Sohibul misalnya bisa juga kemudian ke sana. Saya kira itu juga sangat mungkin dan kita mesti dukung supaya jangan hanya ada satu calon dan itu berhadapan dengan kota kosong.